pelaksanaan ganjil genap akhir pekan di Bogor, Jawa Barat, puluhan kendaraan diminta putar balik karena plat nomor yang tidak sesuai. Hari pertama pemberlakuan kebijakan ganjil genap di Kota Bogor diwarnai protes sejumlah pengendara. Ganjil genap bukan lockdown. Seberapa besar sebetulnya dampak ini ya kalau kita lanjutkan? Ini warga lebih takut terhadap aturan, bukan terhadap COVID. Faktanya ya, ketika ganjil genap ini nih, cancel kita mesti ngeluarin uang, nggak cancel kita diomelin, itu dirasakan sangat berdampak. Weekend tadi terdampak, kita nggak tahu apakah itu karena ganjil genap ataukah kita exposure bahwa Bogor itu satu-satunya zona merah. edukasi dan sosialisasi belum tersampaikan secara umum. Nah, solusinya kayak apa nih? Jadi jangan berharap dalam kondisi seperti ini situasinya ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Soan kali ini berlangsung dengan spesial sepertinya, karena kita menghadirkan berbagai narasumber dari tokoh-tokoh yang memang punya kredibilitas di bidangnya masing-masing. Ganjil genap plat nomor kendaraan yang telah diterapkan Pemkot Bogor 2 pekan kemarin diklaim berdampak positif dalam menekan angka COVID di Kota Bogor. Namun apakah juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat? Kali ini kita akan membahasnya dengan beberapa narasumber. Yang pertama itu Bapak Wali Kota Bogor. Selamat pagi, Pak. Menjelang siang. Oke, kemudian ada Koordinator Komisi 4 yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Kang Jenal Mutakin. Siang. Kemudian Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Kota Bogor, Kang Gino. Siang. Oke, pemirsa, tema kali ini kita akan membahas ganjil genap dengan tema untung rugi ganjil genap. Ini Pak Wali, kalau dipetakan nih Kang, sebenarnya betul nggak sih penerapan ganjil genap yang 2 pekan sudah dilaksanakan itu berdampak menekan jumlah angka COVID di Kota Bogor, Kang? Tanggapan? Yang pertama, konteksnya harus dipahami bahwa 2 minggu yang lalu COVID di Kota Bogor ini menuju puncak ya, tinggi sekali. Tingkat keterisian tempat tidur juga tinggi sekali. Dan kemudian kita harus melakukan langkah untuk mengerem itu. Itu poin pertama. Ya, tidak mungkin kita tidak berbuat apa-apa. Poin kedua adalah opsinya macam-macam. Ya. Salah satunya opsi paling ideal adalah lockdown. Karena kalau kita telaah, data menunjukkan bahwa klaster pertama klaster keluarga, klaster kedua adalah klaster dari luar kota. Jadi intinya adalah orang yang mobilitas keluar kota atau masuk ke dalam Bogor menulari keluarga sehingga keluarga meledak. Jadi kuncinya adalah menekan mobilitas begitu. Nah, kita bukan hanya ganjil genap sebetulnya. Ganjil genap hanya satu dari 13 langkah. Ganjil genap ini ditujukan untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan. 2 minggu berjalan, data menunjukkan bahwa dalam hal mengurangi mobilitas, diukur dari kendaraan yang masuk, diukur dari kerumunan yang ada di Kota Bogor, ganjil genap sangat efektif ya. Angka-angkanya ada semua. Penurunan mobil bisa sampai 40%, 50%, kerumunan juga antara 30% sampai 60% bahkan. Jadi dari aspek mengurangi mobilitas kerumunan itu berhasil. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah berhasil mengurangi laju positif? Data menunjukkan pada tanggal 6 Februari kasus di Bogor mencapai puncak atau ada di tingkat yang sangat tinggi, itu 187 kasus per hari. 15 Februari kemarin angka menunjukkan 105.
tidak pernah terjadi sebelumnya penurunan kasus secara signifikan di masa pandemi di Kota Bogor. Jadi pertama mobilitas berhasil ditekan, yang kedua laju positif juga berhasil dikendalikan. Itu menjawab pertanyaan tadi. Oke. Kalau memang seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa sudah berhasil menekan laju mobilitas warga, kemudian angka positif juga menurun. Itu kemarin itu kalau nggak salah ada banyak yang diputarbalikkan kendaraan ya Kang ya. Itu sebenarnya ada dampak juga nggak ke sisi ekonomi, karena kita lihat juga ada beberapa pusat-pusat perbelanjaan, pasar tradisional, kemudian hotel dan restoran itu mungkin juga merasakan dampaknya. Mungkin bisa sedikit Pak. Jadi harus dipahami bahwa ganjil genap bukan lockdown. Orang masih bisa jalan-jalan kok. Bisa jalan. Selama mobilnya sesuai dengan tanggal itu. Iya. Ya, jadi orang masih bisa jalan, ini adalah jalan tengah. Iya. Ya, jadi seakan-akan ganjil genap selesai semua, enggak juga. Target kita adalah sebetulnya orang yang jalan-jalan dengan tujuan nggak jelas. Bagi yang mau berusaha masih bisa kok itu. Itu poin pertama saya. Iya. Poin kedua, mari kita lihat data-data. Data-data menunjukkan betul ya, pengunjung rumah makan dan restoran berkurang, ya, sehingga omsetnya juga berkurang. Ada 20, 30 sampai 40%. Kalau hotel saya lihat agak fluktuatif. Di minggu pertama malah naik sedikit, ya. Minggu kedua agak turun, gitu. Tapi jumlahnya juga tidak terlalu signifikan, gitu. Ketiga, jumlah pengunjung pasar, yes, turun. Ya, jadi pasar basah, pasar kering, fashion, garment, baju-baju itu turun. Nah, artinya apa? Harus ada jalan tengah. Kemarin kita rapat agak lama, dihadiri juga dengan Pak Jenal. Kita menyepakati bahwa harus ada jalan tengah. Nah, jalan tengahnya adalah ganjil genap berlanjut, tetapi supaya sektor ekonomi masih bisa menggeliat, terutama teman-teman PKL, kaki lima dan lain-lain, makanya berlakunya jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Yang berubah jamnya ya? Berubah, ya. Artinya mau sarapan masih bisa, mau makan malam masih bisa, mau ke Bogor silahkan ngatur. Orang Jakarta mau ke Bogor, ya mereka yang menyesuaikan. Kalau mobilnya nggak cocok, masuk pagi, kan gitu. Keluar bisa malam. Siang-siang ya silahkan ngatur sendiri, kan gitu. Jadi ini adalah langkah kompromi untuk menyesuaikan antara kesehatan dan ekonomi. Oke. Terus Pak Wali ya, ini kan kita ketahui bahwa kemarin baru saja Bapak sampaikan bahwa ganjil genap dilanjutkan di akhir pekan ini, 2 pekan ya Pak ya, kalau nggak salah ya, rencananya ya. Nah itu rencananya itu sampai kapan sih Pak? Apa ada target misalkan sampai angka COVID-nya mencapai target sekian gitu? Setiap 2 minggu kita evaluasi. Setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu kita evaluasi. Memang kemarin bahkan ada keinginan agar tancap terus ditekan ya, sampai betul-betul di bawah sekali ya baru dilonggarkan. Tapi kemarin kita ngambil jalan tengah ya, artinya masih ada relaksasi jam 9 sampai jam 6 sore tadi. Tapi intinya 2 minggu sekali kita evaluasi. Oke, berarti tetap mungkin akan berlaku 2 minggu ke depannya lagi gitu ya, setelah 2 minggu yang ke depan ini? Sangat mungkin. Sangat mungkin? Sangat mungkin. Oke, terima kasih Pak Wali. Ya. Cukup. Mungkin pemirsa juga bisa lihat ya, keterangan cukup jelas sampaikan Pak Wali, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin ya Pak Wali ya. Saya fakta, kemudian saya akan berbalik dulu Kang Yuno nih, Kang Yuno. Siap. Karena PR itu hampir seluruh anggotanya itu hotel, restoran ya, Kang Yuno ya. Ini Kang Yuno, ada dampaknya kemarin seperti apa sih? Waktu yang pertama nih, waktu 2 minggu kemarin. Oke, kalau itu memang tadi sudah disampaikan sama Pak Wali. Kalau yang ganjil genap pertama memang dampaknya belum terlalu signifikan. Makanya waktu teman-teman media tanya juga ke saya, laporan dari anak-anak tuh memang sampai angka 25%-an gitu, Pak Wali. Tapi yang long weekend, yang 12, 13, 14 itu dirasakan sangat berdampak. Pertama mungkin kalau saya menganggapnya sosialisasi ganjil genap ini ternyata diketahui oleh masyarakat luasnya di minggu kedua yang kemarin tuh lebih luas. Lebih luas. Jadi dampak terhadap omset penjualan hotel dan juga kuliner, restoran itu sangat besar, beda sama yang 2 minggu sebelumnya. Jadi memang kalau dari sisi pendapatan yang itu lebih terasa, yang 3 hari Jumat tanggal merah ya. Nah terus mensiasatinya seperti apa tuh hotel dan restoran itu? Saat itu memang belum mensiasati Pak Wali. Jadi kita hanya pada posisi ya, ya sudah teman-teman mengeluh ke saya Pak Wali gitu bahwa ini akan jadi susah, terutama kalau hotel, karena kan hotel bicara sekarang transaksinya online, by booking. Nah itu kan dilematis, cancel kita mesti ngembaliin uang, nggak cancel kita diomelin gitu. Nah itu jadi
pembelajaran lah buat teman-teman. Nah makanya sekarang kebetulan sekaligus ketemu Pak Wali juga di sini. Ini teman-teman semenjak kemarin sudah disampaikan bahwa ini diperpanjang, itu muncul kreativitas yang Pak Wali. Saya mungkin nanti bisa tunjukin sama Pak Wali gitu. Justru identitas atau ikon ganjil genap dijadikan oleh teman-teman menjadi sebuah promosi. Contoh misalnya kayak gini Pak, promo ganjil genap. Di tanggal ganjil harganya ganjil, di tanggal genap harganya genap. Ganjil genapnya disebut. Iya. Ini ada lagi ganjil genap. Ini lebih gila Pak. Waitersnya juga ganjil. Ini lebih gila lagi. Bagi mobil yang bisa lolos mobilnya genap di tanggal ganjil dapat diskonnya lebih ekstra. Bisa lolos lebih ekstra. Kalau misalnya lebih ganjil, weekender promo, harga ganjil, harga genap untuk 2 malam. Karena kita emang diskon Pak, habis-habisan. Ini lagi ganjil genap, ganjil diskon 55%, genap diskon 60%. Pak Jajan maksudnya. Ada lagi ganjil genap diskon. Terus Pak, ini baru hotel Pak. Terus didiskonin, ganjil genap diskon. Ganjil 555.000, genap 556.000 dari room rate 850.000 misalnya. Saya berpikir, maksud saya gini Pak Wali, kalau ini masif dan restoran ngikutin semuanya, artinya program ganjil genap itu, kalau ini juga nyampe secara sosialisasinya ke customer kita, aturan ganjil genap itu menjadi seolah-olah jadi nothing, karena kekuatan marketing communication itu menjadi kuat di sini. Nah, kalau saya selaku warga yang peduli sama Kota Bogor, daripada ke screen kayak begini, tapi ternyata mudah-mudah juga gitu Pak Wali. Lebih baik kita buka saja. Toh kalau bicara hotel dan restoran, kita ada kontribusinya buat Kota Bogor, yaitu 10% dari revenue kita. Itu Bapak nggak hilang di situ gitu. Nah, tetap bisa diterima. Cuman memang kalau kita bicara balik lagi ke sektor kesehatan, itu penting Pak, saya setuju Pak. Apalagi saya pribadi juga sebagai seorang dokter. Nah, cuman solusinya kayak apa nih untuk screening kesehatannya? Karena jujur aja hotel dan restoran kita juga udah dapat sertifikasi gratis dari kementerian tentang CHSE, Clean Healthy Safety Environment Sustainability. Jadi kayak seolah-olah kemarin jujur sampai ada anggota saya bilang, itu pengakuan CHSE dari kementerian kayak nggak diakuin dong Pak sama Kota Bogor kan. Saya juga cukup sedih Pak kalau ada statement-statement kayak begitu, karena kan memang kontennya bukan itu sebetulnya. Kontennya itu adalah menekan laju gitu, screening kedatangan orang. Kalau saya paham. Nah cuman hal inilah yang menurut saya harusnya kita coba cari way out-nya sama-sama. Nanti screeningnya mungkin hotel restoran nggak usah terlalu di ini, karena itu tadi udah menjalankan protokol kesehatan dengan sangat tinggi gitu. Gimana tuh Pak Wali itu dari apa yang disampaikan oleh Pak Yus? Ya nggak apa, makanya semua kan harus dievaluasi ya. Kalau saya melihat bahwa semuanya akan kemudian mencari titik temu untuk berusaha survive, pasti akan begitu. Betul. Nah kita berharap seperti itu. Dulu pun kebijakan ganjil genap di Jakarta penuh dengan pro dan kontra. Lama-lama warga menyesuaikan gitu. Nah dulu pun SSA sama juga, wah pro dan kontra. Lama-lama warga menyesuaikan, kita ada perbaikan gitu. Nah, kita juga akan mengarah ke sana gitu. Nanti kita lihat by data ya, seberapa besar sebetulnya dampak ini ya kalau kita lanjutkan. Kan kemarin itu kalau Pak Yuno katakan tadi long weekend tadi terdampak, kita nggak tahu apakah itu karena ganjil genap ataukah kita exposure bahwa Bogor itu satu-satunya zona merah. Orang tuh ngeri loh datang ke kota merah. Itu fakta gitu kan. Jadi mungkin juga karena itu. Kalaupun tidak ada genap ganjil, orang tetap takut datang ke Bogor karena exposure-nya luar biasa. Satu-satunya kota merah kan gitu. Nah, jadi menurut saya nggak apa-apa. Ya, kita lihat teman-teman berkreasi, melakukan inovasi, kita jalan sambil kita evaluasi. Ya, kalau pada kan gini, intinya kita ingin melihat korelasinya sama turunnya kasus, itu aja. Nah, selama ini kan kita lihat dengan CHSS sekalipun kasusnya terus meroket. Gitu kan. Bukan di hotelnya Pak Yuno. Ya, tapi di luar hotelnya di masalah. Di hotelnya tertib, saya tahu persis gitu. Tapi kan orang jajan segala macam ya. Contoh ya, saya ke Surken, itu kan orang Jakarta semua. Itu pas ganjil genap itu sepi. Ya, karena apa? Karena nggak ada orang Jakarta yang biasa ke situ. Nah ini kan potensi penularan berkurang di situ. Ya, jadi saya lebih kepada berpikir bagaimana di luar hotelnya tadi, jalan-jalan kemana-kemana, kafe dan sebagainya itu. Tapi intinya kita evaluasi lah. Ya kita jalan terus sambil kita lihat data-datanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Wali. Pak Yuno, tadi kan udah cerita panjang lebar ya. Nah,
kan sudah dilaksanakan lagi nih sekarang, diterapkan lagi nih ganjil genap. Ini sebagai upaya pemerintah Kota Bogor menekan angka COVID. Tadi udah cerita juga penurunan seperti ini pada saat long weekend dan sebagainya. Menurut Aka gimana? Setuju nggak ini diteruskan lagi nih? Ya, karena sudah diputuskan, kalau kita sih sebagai warga yang taat aturan ya kita patuh gitu. Cuman memang tadi saya cukup lucu juga tuh Pak Wali, patuhnya anggota saya tuh dibentuk jadi kayak semacam konten marketing communication, bahasa marketing yang itu gitu. Jadi harga ganjil dibikin ganjil, harga genap dibikin genap. Jadi sama-sama rame gitu. Iya. Jadi kayak seolah-olah nggak apa-apa ganjil genap, tapi kita bisnis jalan terus gitu. Berarti nggak terpengaruh dong ganjil genap? Mungkin jadi ada titik temu nanti. Iya. Hotelnya tetap rame, tapi keluar kan kita atur juga. Iya. Gitu, kita atur juga ya. Nggak apa-apa, mungkin ada titik keseimbangannya di situ nanti. Itu yang penting sih Pak, memang screening di lokasi-lokasi yang kerumunan di luar hotel itu. Ya. Oke, terima kasih. Ini satu lagi nih pemirsa, Kang Jena, koordinator Komisi 4 ya, yang juga wakil ketua DPRD Kota Bogor. Kang Jena, sedikit nih Kang Jena, gimana pendapat Kang Jena dengan penerapan ganjil genap nih di Kota Bogor yang sekarang dilanjut kan? Gitu, silakan. Ya, terima kasih Kang Aldo. Pertama, saya ingin menyampaikan fakta hari ini, masyarakat lebih takut terhadap aturan, bukan terhadap COVID. Karena dari dulu Pak Wali dan Perkopimda melakukan treatment, tracing, dan edukasi serta sosialisasi, nggak pengaruh tuh, meroket terus, warga tetap berkerumun, okupansi hotel, restoran semua tetap meningkat. Nah, kalau hari ini ketegasan Polri dengan ganjil genap langsung tilang atau denda dan berlanjut bisa sampai pidana nanti ke depannya, ini kan bukti bahwa hari ini warga lebih takut terhadap aturan, bukan terhadap COVID. Faktanya ya, ketika ganjil genap ini nih, saya lihat penurunan angka mobilitas di Bogor cukup lenggang, luar biasa. Mungkin ini salah satu opsi nanti mengurai kemacetan kalau ganjil genap. Nah, yang kedua, artinya bahwa ada edukasi yang tidak tersampaikan secara utuh. Apa itu COVID dari awal? Kemudian yang hari ini update adalah ganjil genap, sama edukasi dan sosialisasi belum tersampaikan secara utuh. Bayangkan rapat Perkopimda waktu itu hari Kamis kalau tidak salah ya, Sabtunya sudah langsung diberlakukan ganjil genap. Nah, makanya memang biasanya kebijakan kepala daerah termasuk pejabat-pejabat publik melakukan public hearing dulu dengan pendapat dengan para stakeholder yang langsung kena imbas. Nah, memang situasi yang darurat ini, jangankan public hearing Pak, APBD yang aturannya sudah jelas pun ini bisa dirubah secara mendadak karena situasi yang betul-betul sangat darurat. Jadi dalam hal ini kami wakil rakyat, pertama bahwa Pak Wali Kota beserta Forkopimda termasuk DPRD selama ini melakukan upaya apapun, belum pernah memang ada angka penurunan yang sampai hari ini kita ketahui bersama. Tanggal 6 Februari sampai 15 Februari, walaupun 16 Februarinya saya lihat naik lagi sebetulnya Pak Wali, mohon izin. Nah, mudah-mudahan tersampaikan kepada masyarakat bahwa ganjil genap bukan inovasi abal-abal, ganjil genap bukan rekayasa atau skenario pimpinan atau seluruh Forkopimda, tapi ini upaya yang ternyata berhasil gitu kan, yang memang selama ini belum pernah ada capaian yang positif terhadap penurunan angka COVID-19 di Kota Bogor. Nah, bagaimana opsi ke depan berkaitan dengan dampak ekonomi? Kan semua kita coba. Mungkin setelah 2 minggu ke depan, ketika kemarin saya makanya tanya refocusing, Pak Wali izin, apakah refocusing bisa kita lakukan untuk beli vaksin? Nah, ketika memang itu anggaran APBD bisa kita alihkan untuk vaksinasi, kenapa nggak kita coba berikan treatment untuk pelaku-pelaku usaha, biar mereka terlindungi, biar mereka merasa bahwa situasi ekonominya tetap berjalan, tapi orang-orang di dalamnya tetap kita proteksi dengan vaksinasi. Selain kemarin tenaga medis, kemudian aparat pemerintah dan lain-lain. Nah, itu pun adalah opsi, yaitu tadi vaksin terhadap pelaku-pelaku usaha, biar memang bisa mempertahankan situasi ekonomi tetap stabil di Kota Bogor. Tapi sekali lagi bahwa kebijakan apapun sekali lagi penting adanya public hearing, sosialisasi yang masif yang memang harus tersampaikan. Buktinya tadi dijelaskan oleh Ketua PHRI bahwa di minggu pertama masyarakat belum begitu tahu, baik dari Jakarta ataupun lokal warga Bogor, tentang adanya berlaku ganjil genap. Jadi kami berharap bahwa semua pihak bisa memahami dan menyadari bahwa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah upaya untuk menyelamatkan nyawa warga Bogor, bukan upaya untuk menghambat dan mematikan usaha-usaha yang ada di Kota Bogor. Saya rasa, tetapi catatan yang paling penting adalah tadi tersampaikan edukasi dan sosialisasi sehingga mereka paham, sehingga mereka pun mungkin memberikan masukan seperti yang tadi ternyata muncul inovasi-inovasi yang justru di luar perkiraan kami sebetulnya. Itu inovasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan
2 minggu ke depan kalau memang angkanya turun lagi, tolong juga disampaikan kepada masyarakat bahwa apakah angka positif ini turun ketika swabnya sama. Misalkan tanggal 6 Februari 200 swab, ternyata positifnya 178. Nah, apakah setelah ganjil genap swabnya sama 200 swab terus hasilnya 105, kan kita nggak tahu. Jadi ukuran penurunan COVID itu publik harus betul-betul paham dan mengerti, bukan data yang asal-asalan, tapi data yang memang secara statistik oleh Dinas Kesehatan, oleh tim gugus tugas COVID dan lain-lain. Jadi saya harap masyarakat bersabar dan kami prihatin terhadap pelaku usaha ekonomi. Mudah-mudahan, saya sih berharap opsi yang paling bisa dijadikan penyeimbang antara kesehatan tetap kita lindungi, usaha tetap berjalan adalah tadi. Kalau vaksin bisa cepat kita adakan untuk masyarakat, ya tolong pelaku usaha ekonomi ini kita coba proteksi dulu kan, biar usahanya tetap bisa jalan, masyarakat pun tetap terlindungi. Mungkin itu sementara Kang Ado sebagai perwakilan dari masyarakat. Oke, Kang, tadi kan Kang bilang bahwa masyarakat sekarang udah mulai takut dengan aturan ya? Iya. Lebih takut dengan aturan. Nah, sejauh ini sebenarnya aturan yang sudah diterapkan selain ganjil genap gitu kan, ada ganjil genap, terus ada petugas PPKM ya Pak yang melakukan razia. Nah, itu kan masih banyak juga. Menurut Akang tuh efektif nggak dengan penerapan PPKM yang di lapangan itu kan? Karena saya lihat masih banyak tuh ya, kayak di pasar itu masih mereka tidak menggunakan masker gitu. Ya, kenapa mereka nggak menggunakan masker? Karena mereka nggak percaya COVID itu ada dan bahaya. Jadi sekali lagi bahwa edukasi yang harus mereka terima itu bahwa COVID inilah yang harus kita perangin, bukan petugas dan aturan. Kalau ada petugas baru mereka sibuk pakai masker. Contoh misalkan saya sama staf saya ketika di mobil nggak pakai masker, tiba-tiba ada razia, saya langsung pakai masker. Jadi artinya adalah hari ini kondisinya Pak Wali, mohon izin, kita entah harus bagaimana, masyarakat harus tahu dan paham bahwa COVID itu ada. Bahkan di kantor dewan saja ketua kami juga kena gitu kan. Tinggal ya tolong sama-sama, nggak bisa pemerintah berjalan sendiri, butuh dukungan dan support dari semua stakeholder. Sinergi semua ya. Efektif atau tidak efektif untuk penerapan aturan PPKM. Tapi kalau paham tentang COVID, saya rasa belum sepenuhnya warga memahami itu, Kang. Disharap dalam forum ini mudah-mudahan sebagai forum edukasi dan sosialisasi bahwa pemerintah butuh support dari warga Bogor. Upaya yang semua yang dilakukan bukan abal-abal dan bukan rekayasa atau skenario. Sekali lagi bahwa mohon bersabar dan mohon saling support dan dukungannya, itu aja mungkin sebenarnya. Oke, terima kasih Kang Jera. Pak Wali, mungkin satu lagi. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa di pasar sampai hari ini saya masih melihat pasar tuh masih banyak pedagang yang tidak menggunakan masker. Kalau pembelinya sih kayaknya udah semuanya pakai. Bahkan saya sendiri sudah melakukan tes ke pasar, saya pakai sarung tangan segala, malah diledek buat dokter bedah gitu. Tapi ternyata mereka banyak yang nggak pakai. Beberapa pasar masih pedagangnya tidak menggunakan. Walaupun ada petugas dari PD pasar ya yang melakukan sosialisasi. Tapi saya rasa masih gimana tuh Pak Wali? Gini, semua itu harusnya bisa melihat ini dengan pandangan yang proporsional dan luas. Tidak ada yang mudah hari ini. Gak ada satu negara pun, satu kota pun di dunia ini masyarakatnya berpengalaman dan mendukung penuh, gak ada. Semua pro dan kontra. Inggris jauh lebih maju dari Indonesia. Perdana Menterinya disikat terus setiap buat kebijakan. Masih banyak orang yang gak percaya COVID. Negara yang hari ini paling hebat dalam menanggulangi COVID itu adalah New Zealand, ya, zero case gitu. Tetapi tetap aja, setiap Perdana Menterinya membuat sesuatu, itu warga selalu. Baru berapa orang yang positif, dia langsung lockdown. Warga bereaksi. Jadi jangan berharap dalam kondisi seperti ini situasinya ideal. Itu poin saya pertama. Di dunia ini belum pernah seperti ini. Belum pernah. Jadi nggak bisa sesuatu ideal. Ya. Kenapa? Karena masing-masing dengan persepsi dan dengan takaran masing-masing, pengetahuan latar belakang gitu. Ada yang menganggap ini urusan nyawa, ada yang menganggap ini urusan ekonomi, ada yang melihat ini jauh lebih ke politik gitu. Itu nggak bisa kita hindarkan begitu. Saya setuju dengan yang disampaikan Kang Jena, kita harus kolaborasi, yes, harus gitu. Makanya kita berusaha terus semaksimal mungkin. Tetapi ada kalanya keterbatasan waktu, harus bergerak cepat gitu. Dan ada kalanya kita harus memilih dari pilihan-pilihan yang terburuk begitu. Ya sekarang banyak kan warga, kenapa buat itu, kenapa buat itu? Terus kita tanya, oke, buat apa? Nggak tahu juga gitu. Nggak bisa. Pemerintah harus bergerak. Hari ini pemerintah diam dibully. Pemerintah buat sesuatu dong. Ini udah begini-begini. Kita mau buat sesuatu, dibully juga. Nah makanya bagi kami,
masalah persepsi publik, yes jadi catatan, tapi tidak boleh menghambat. Itu. Yang penting seperti kata Pak Jenal, seperti kata Pak Yuno, semaksimal mungkin kita dengar, ya semaksimal mungkin itu aja. Kita dengar, kita pelajari data-datanya. Nah, setelah kita berjalan, kita diskusikan. Kembali ke yang di pasar tadi, memang segala sesuatu tergantung dilihat ya. Kang Ado mungkin lihatnya di titik mana dan di mana. Nah, saya baru dikasih paparan oleh Gubernur Jawa Barat ya. Bogor itu nomor 3 se-Jawa Barat disiplin pakai masker. Ya. Saya juga nggak alhamdulillah. Saya bilang dari mana ukurannya kan gitu kan. Pusing lah sekarang kita kan. Saya selalu tidak setuju dibuat pemeringkatan ya. Paling patuh paling tahu ukurannya di mana, survei di mana. Dibilang bagus saya senyum, dibilang jelek senyum juga. Ya, Kang ada dilihat di situ misalnya orang nggak pakai, ya. Tapi mungkin di pasar kebun-kebun, pada pakai semua kan gitu ya. Jadi nggak bisa kita melihat potret-potret kecil itu. Ya, udah kita lurus ke depan dan berkolaborasi aja gitu. Oke, siap. Oke, nggak kerasa nih pemirsa, Pak Wali, Pak Yudo, sama Kang Jenal. Mungkin satu hal tadi boleh. dibahas oleh Pak Wali ya, Siap. mengenai vaksin ya. Mungkin Pak Wali perlu disampaikan pada masyarakat, termasuk yang tadi opsi mungkin bisa kita jadikan solusi alternatif lain ketika memang ganjil genap ke depan masih agak berjalan. Vaksin ini bisa nggak kita terapkan untuk para pelaku usaha, termasuk pelaku pendidikan, Pak Wali? Ini banyak yang DM ya. Pak JM tolong nanti kalau ketemu Pak Wali kapan tanya pendidikan bisa kembali normal dan anak-anak digunakan prokes atau seperti apalah yang memang pemerintah upayakan. Memang rencananya tahap berikutnya Kang Jenal. Para pendidik guru ini berikutnya gitu. Ini hanya masalah proses saja, lambat laun akan semuanya. Tapi kan kita berpikir dengan keterbatasan stok yang ada, ini stoknya kan terbatas siapa dulu gitu. Tapi yang berikutnya kalau nggak salah pendidik. Untuk sektor ekonomi saya juga sepakat gitu ya. Jasa pariwisata juga Iya. Bahkan kemarin Ketua KONI minta atlet karena atlet mau main. Ya oke lah. Oke, kita usulkan. Jadi semuanya kita usulkan ke pusat. Nanti kan pusat yang oke, ini ambil ini kira-kira gitu. Kalau dari jumlah yang kemarin vaksin itu sudah mencukupi dengan yang sudah masuk di tahapan itu, Pak? Yang gelombang pertama angkanya hampir 90% sudah semua. Ya beberapa menarik diri, susah dicari dan lain-lain lah, urusan teknis lah gitu kan. Nah, tapi gelombang kedua ini kita lagi data ulang lagi ya. Termasuk penyintas. Tadinya penyintas nggak boleh. Nah, sekarang sudah keluar edaran penyintas atau alumni COVID ya 3 bulan setelah sembuh boleh divaksin. Berarti Bapak nanti divaksin lagi, Pak? Ya, insya Allah. Oke, ada yang mau sampaikan lagi, Kang Yudo? Ya, nggak cukup aja. Karena saya kan sudah dapat jawaban bahwa Pak Wali akan mengevaluasi terus. Karena kan kalau teman-teman di pelaku usaha dengan Pak Wali kemarin bilang diperpanjang meskipun ada ekornya 2 minggu gitu Pak Wali. Ke saya, Pak Ketua kasih tahu Pak Wali bulan depan ada lagi tuh long weekend 1 kali katanya tengah bulan gitu. Nah itu jadi kayak gitu-gitu aja sih masukannya dari teman-teman. Makanya begitu evaluasi per 2 minggu ya udah kita ikutin aja. Kalau apa? Minggu depan nanti kita undang lah teman-teman PHRI duduk analisis sama-sama lah. Gitu. Kita terbuka kok semuanya. Siap. Oke, nggak kerasa nih kita udah di segmen akhir. Mungkin saya perlu closing statement dari tiap narasumber. Mangga, Pak Wali. Terima kasih nih teman-teman wartawan ya. Kita harus terus dikritisi. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan karena dengan perspektif yang kritis, insya Allah kebijakan kita akan semakin tajam ke depan. Itu aja. Oke, Kang Jenal, mangga. Ya, terima kasih Kang Ado dan buat seluruh masyarakat Bogor bahwa situasi COVID tetap masih mengkhawatirkan dan angka terus meroket walaupun upaya-upaya dilakukan Pemkot sebagai salah satu opsi untuk menurunkan, tapi saya memberikan rumus yang simpel saja bahwa tetap menjaga diri untuk sehat dan imunitas kita meningkat karena obat corona sampai detik ini belum ditemukan, bahkan vaksin itu adalah untuk meningkatkan imunitas. Jadi kalau bisa hari ini warga Bogor tetap menjaga kesehatan karena itu satu-satunya yang bisa mencegah COVID masuk ke dalam tubuh kita. Rasa itu mungkin ada. Oke, tinggal Kang Yudo, mangga. Siap. Ya baik, terima kasih atas fasilitas diskusi seperti ini yang dibuka. Memang ini yang kita butuhkan juga. Tentunya Pak Wali juga mendapat masukan jadinya langsung dari saya yang mewakili teman-teman usaha. Ya saya pikir acara seperti ini Pak Jenal, Pak Wali juga saya pikir bagus ya supaya nanti juga hasilnya bisa kita sampaikan bahwa Pak Wali menyampaikan langsung seperti ini loh. Saya juga sudah menyampaikan loh keluhan kalian. Ini kan bagus jadinya, real gitu kalau itu. Terima kasih buat teman-teman soan ya. Oke, sama-sama.
Oke, terima kasih Pak Wali, Kang Jana sama Siap. Kang Yuno. Siap. Terima kasih juga kepada teman-teman dan pemirsa yang sudah menyaksikan podcast edisi kali ini. Semoga tayangan podcast kali ini bisa memberikan inspirasi, juga memberikan motivasi untuk kita benar-benar mampu bersinergi, berpegangan tangan untuk sama-sama melawan COVID-19. Saya rasa tanpa kesinergian kita semua, dari semua stakeholder, termasuk dari Pemkot Bogor, dari DPRD, dan semua stakeholder, termasuk kita juga sebagai media, mustahil kita bisa melawan COVID-19. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.